warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan korupsi bansos. Kami mengangkat tema korupsi bansos dengan tujuan untuk memberitahu terkait bagaimana bansos yang seharusnya menjadi bantuan sosial justru dipakai untuk kesenangan segelintir pihak. Oleh sebab itu, kami ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rian Martin Sirait dan NNP 5025 Saya Muhammad Farhan Azril Hami, NRP 5025231053. Saya Odil Amri Gofari dengan NRP 5025231125. Saya Badrul Zaman Hafiz dengan NRP 5025231196. Saya Dafarin Ali dengan NNP 5025231209. Saya Hurada Syamumahani dengan NRP 5025231216. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan korupsi bansos, sebelumnya kita harus tahu terkait dengan kemiskinan dan bantuan sosial. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan adalah salah satu masalah yang mengakar di masyarakat kita, di mana kemiskinan ini bukan hanya sekadar angka, tapi juga menjadi sumber dari berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Dan untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, pemerintah menginisiasi program bantuan sosial untuk membantu dalam mengatasi kemiskinan. Ada beberapa hal yang dilakukan, seperti adanya PKH, kartu sembako, pembuatan kartu sakti seperti KIS dan KIP, dan juga BRT. Program-program ini tujuannya digunakan untuk berbagai hal dan itu digunakan untuk membantu dalam mengatasi kemiskinan. Lalu dari program-program tadi kami juga menemukan adanya potensi mengapa bansos itu justru dijadikan ladang korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan bansos yang seharusnya menjadi keuntungan publik justru digunakan oleh segelintir pihak. Ada 3 hal yang menjadi titik tantangan struktural yang kami temukan mengapa bansos bisa menjadi ladang korupsi. Yang pertama itu adalah data penerima tidak akurat, di mana banyak sekali data-data palsu dan manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan dana-dana kosong yang akhirnya dipakai untuk dana pribadi. Yang kedua, adanya aliran dana yang panjang dan berlapis. Meskipun bagus adanya klarifikasi dari berbagai lapisan, tetapi dalam tingkatan tertentu, dimulai dari pemberian dana dari pusat, daerah, dan akhirnya kepada penerima, biasanya banyak pihak-pihak yang menggunakan kesempatan itu untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga, lemahnya pengawasan dan juga sanksi yang rendah, di mana pengawasan atas bansos terkait dengan bagaimana bansos didistribusikan masih terlalu lemah, dan sanksi yang diberikan itu masih kurang jerah, seperti tidak hanya kemiskinan ataupun hukuman yang berupa tahanan ringan. Baik, di sini kita bisa melihat bukti nyata di lapangan bahwa korupsi bansos ini benar-benar terjadi. Kita lihat dalam kasus pertama, ini adalah korupsi bansos COVID-19 yang melibatkan ex-Menteri Sosial pada tahun 2020 sampai 2021. Dengan modus memungut fee Rp10.000 per paket sembako dari setiap vendor, yang berakibat sembako yang diterima masyarakat kualitasnya buruk dan volumenya jauh berkurang. Kemudian di sini, di kasus kedua, kita menemukan oknum pendamping sosial program Keluarga Harapan yang tega memotong dana bantuan sebesar Rp50 hingga Rp300.000 dengan alasan palsu sebagai biaya administrasi. Ini terjadi di banyak wilayah seperti Jawa Timur, NTT, hingga Sulawesi Selatan. Kemudian di kasus ketiga ada manipulasi data di tingkat aparat desa. Beberapa kepala desa dan lurah ketahuan memasukkan keluarga mereka sendiri yang mampu ke dalam daftar penerima bantuan. Kemudian di kasus keempat, terdapat kasus korupsi pada pemilu 2024 kemarin. Bawaslu menemukan indikasi di mana penyaluran bansos ini disengaja dipercepat dan ditunggangi menggunakan atribut pejabat atau calon tertentu. Dan bantuan dari negara ini yang menggunakan uang pajak kita malah dijadikan alat transaksi politik yang jelas melanggar netralitas. Kemudian dari deretan kasus ini kita bisa menyebutkan satu hal, korupsi bansos ini terjadi secara sistemik. Lanjut. Lalu di sini kita dapat melihat apa saja dapat dampak korupsi bansos bagi masyarakat dan negara. Yang pertama ada dari dampak ekonomi, di mana dana publik yang seharusnya mengataskan kemiskinan dijarah. Akibatnya jutaan keluarga miskin kehilangan hak atas bantuan yang sudah dianggarkan negara. Lalu ada kualitas dan kuantitas bantuan yang diterima KPM jauh di bawah standar akibat potongan ilegal di setiap level penyaluran. Anggaran sosial negara diboroskan tanpa menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang signifikan, atau bisa disebut bocor di tengah jalan. Lalu pada dampak sosial dan kesehatan, di mana anak-anak dari keluarga miskin yang seharusnya mendapat gizi, pendidikan, dan lain kesehatan terpaksa absen karena bansos tidak sampai. Lalu ada ketimpangan sosial yang semakin tajam, yang kaya tetap aman, yang miskin semakin terpinggirkan. Ini memupuk benih kecemburuan dan konflik sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan aparatur negara runtuh, menghambat partisipasi warga dalam program pembangunan ke depan. Dampak tata kelola dan demokrasi ada sebagai berikut, di mana integritas data kependudukan rusak, manipulasi data penerima bansos menciptakan presiden bahwa data bisa direkayasa sesuai kepentingan, politisasi bansos menjelang pemilu merusak kedaulatan rakyat. Bantuan yang seharusnya hak warga dijadikan alat transaksional politik. Kegagalan negara memastikan keadaan distribusi bansos melemahkan legitimasi pemerintah di mata warga, khususnya kelompok marginal. Lalu ada analisis modus tentang operandi korupsi bansos, di mana korupsi dalam sistem bansos itu tidak terjadi secara acak, yaitu mengikuti pola dan modus yang terstruktur di setiap tahapan.
di setiap tahapan penyaluran. Yang pertama itu ada manipulasi data dan ghost beneficiary, di mana mendaftarkan penerima fiktif orang yang sudah tidak ada atau sudah meninggal, dan juga ke dalam daftar penerima bansos. Dana yang cair diambil pelaku menggunakan identitas palsu atau KTP yang dipinjam. Lalu ada metode fee pengadaan dan markup harga, di mana dalam pengadaan paket sembako atau kebutuhan bansos, harga barang itu dinaikkan jauh di atas harga pasar atau di markup. Selisih harga masuk ke kantong pejabat atau rekanan yang terlibat, seperti terjadi pada kasus Mensos. Lalu yang ketiga ada pemotongan dana oleh oknum, di mana pendamping sosial, petugas kelurahan atau aparatur desa memotong dana bantuan saat penyaluran langsung. Penerima seringkali tidak berani protes karena takut kehilangan akses bantuan di masa depan. Lalu 4, ada kondisional dan pemberasan penerima, di mana penerima bansos diminta memberikan imbalan uang seperti uang, tenaga, atau dukungan politik sebagai syarat tetap terdaftar. Modus ini jamak menjelang pemilihan umum atau pilkada di daerah. Lalu ada pengalian komoditas, di mana paket sembako atau barang bansos diganti dengan produk berkualitas lebih rendah dari yang dianggarkan. Selisih nilai komoditas masuk ke kantong oknum tanpa terdeteksi penerima yang tidak paham standar paket resmi. Dan juga yang keenam ada manipulasi laporan dan pertanggungjawaban. Dokumen penyaluran dipalsukan, tanda tangan penerima dipalsukan, foto fiktif dibuat, atau volume penyaluran yang dilaporkan lebih dari realisasi. Teknik ini untuk menutup jejak korupsi dari pengawas internal. Solusi untuk membangun sistem bansos bersih dan tepat sasaran. Yang pertama, ada integrasi dan pemutahiran data nasional dengan mewujudkan satu basis data kemiskinan nasional, sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG, yang terintegrasi real time dengan Dukcapil, BPJS, dan data aset. Pemutahiran data dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai verifikator. Dan kedua, penyaluran langsung berbasis digital. Dengan penyaluran secara berbasis digital akan memangkas rantai panjang birokrasi dengan melalui rekening bank atau dompet digital langsung kepada penerima agar dapat mengurangi rantai panjang birokrasi, menghilangkan peluang pemotongan dana oleh oknum. Dan yang ketiga, terdapat penguatan pengawasan multi pihak dengan melibatkan KPK, BPK, Inspektorat, organisasi masyarakat sipil, dan media secara aktif dengan buka data penerima bansos kepada publik open data agar masyarakat bisa mengawasi secara langsung ketepatan dan efek jerah nyata dengan menerapkan hukuman maksimal bagi koruptor bansos, termasuk pengembalian aset, pemecatan, dan pencantuman dalam daftar hitam pelayanan publik. Korupsi bansos menjadi terlalu mahal untuk dilakukan. Dan yang kelima, terdapat edukasi dan pemberdayaan penerima dengan melatih penerima bansos tentang hak mereka, besaran yang seharusnya diterima, dan cara melaporkan penyimpangan ke kanal pengaduan resmi, lapor atau KPK. Dan untuk dengan cara reformasi sistem bansos kolaborasi dari negara, masyarakat sipil sebagai pengawasan dan penegak hukum sebagai sanksinya. Tanpa ketiganya bekerja sama cukup menghentikan ini. Next. Oke, dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bansos adalah hak rakyat, bukan ladang korupsi atau ladang tempat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Program bantuan sosial adalah salah satu wujud paling konkret dari sila kelima, Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika bansos dikorupsi, bukan hanya uang negara yang hilang, namun harapan jutaan keluarga miskin ikut dirampas. Bahkan kepercayaan keluarga miskin juga ikut dirampas. Korupsi bansos adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap amanah konstitusi dan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan komitmennya tidak setengah-setengah, sistem yang transparan, data yang akurat, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya diskusi ini, kami berharap agar bansos tidak lagi menjadi ladang korupsi yang digunakan oleh segelintir orang, tetapi ke depan dapat menjadi suatu alat yang dapat memetakan keadaan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih.